Halo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Namang. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendesimasikan ilmu apa saja yang kami dapatkan dari BIMTEK IPA. Itu kerjasama dari P4TK IPA Bandung dan juga Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, untuk BIMTEK ini itu dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober 2021 hingga tanggal 16 Oktober 2021 bertepat di Hotel Santika Bangka Belitung. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal ya Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Malvi Jarandika. Saya guru di SMA Negeri 1 Namang dan ini adalah profil saya. Jadi kalau bertemu di jalan boleh saling tegur sapa ya. Untuk desiminasi, kami memang nggak ada tuntutan khusus untuk mendesiminasikan. Akan tetapi untuk tugas kami memang seluruhnya dibuat dalam bentuk video. Karena memang BIMTEK kami ini lebih berfokus pada penggunaan blended learning serta teknologi dalam pembelajaran IPA. Jadi semua tugasnya memang harus diupload ke YouTube. Nah, untuk melihat video-videonya boleh Bapak Ibu Guru semua, bila ada QR code di handphonenya tinggal scan saja di materi ini. Nanti materinya akan kami bagikan di WhatsApp grup sekolah kita. Oke, kita lanjut. Jadi untuk konten atau materi dari BIMTEK ini itu sudah dikemas dalam 5 poin besar. Yang pertama itu hakikat belajar, kemudian proses belajar yang ideal, kemudian model blended learning yang lama dan juga yang terbaru. Kemudian media pembelajaran pada abad 21. Nanti kita akan fokus pada media pembelajaran karena BIMTEK ini fokus mengajarkan media-media yang unik, kreatif, inovatif kepada guru-guru di SMA. Kemudian terakhir itu model pembelajaran yang paling efektif untuk digunakan. Nah, kita langsung ke fokusnya saja, yaitu model blended learning. Apa sih hakikatnya model blended learning? Sejatinya model ini adalah model yang menggabungkan pembelajaran tatap muka atau luring dengan pembelajaran daring. Ya, ada 3 model blended learning ini. Yang pertama itu web centric course, kemudian web course, serta yang full internet. Jadi ada 3. Nah, yang biasa digunakan di sekolah, mungkin sebagian besar dari guru-guru kita udah pakai semua. Karena kenapa? Kita udah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Artinya seluruh guru kita sudah menggunakan blended learning. Walaupun dari segi sintaks mungkin belum tepat ya. Sejatinya model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual ya. Di dalamnya itu terdapat pendekatan, strategi, kemudian metode, serta yang terakhir adalah teknik. Nah, ini tadi udah dijelaskan juga, ada puluhan dari model pembelajaran dan kita guru-guru bebas untuk memilih model pembelajaran tersebut, mana yang cocok digunakan pada peserta didik kita. Karena sejatinya setiap model pembelajaran ini nggak dapat digeneralisir atau disamaratakan kepada kelas-kelas lainnya. Nah, kita langsung bahas saja model pembelajaran yang dibahas pada BIMTEK kami, yaitu model pembelajaran blended learning. Kita akan bahas sintaksnya atau tata urutan pelaksanaannya, kemudian kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran ini. Kita perlu ingat juga, untuk model pembelajaran blended learning ini, itu ada yang model lama, itu tahun 2001, ini Grand dan Ramsay. Kemudian ada yang paling baru, itu keluaran NNSD 2018. Oke, kita bahas dulu. Sintaks untuk yang model pembelajaran blended learning yang lama itu hanya 3, dan 3 ini itu tidak dijabarkan secara terperinci bagaimana proses pelaksanaannya. Ya, jadi yang pertama itu ada seeking of information. Jadi peserta didik beserta guru itu mencari informasi. Ya, misal kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Nah, guru menginstruksikan kepada peserta didik, nah silakan cari materi ini di internet. Ya, jadi guru itu menginstruksikan kepada peserta didiknya. Mereka tuh harus aktif secara mandiri mencari informasi. Kemudian ada acquisition of information. Jadi di sini peserta didik itu mereka harus menyerap informasi tersebut ke dalam otak mereka. Mereka harus mendapatkan informasi itu, serta nanti di akhir dari sintaks ini mereka harus men-synthesizing of knowledge. Artinya mereka harus menyampaikan informasi tersebut baik dalam bentuk lisan ya, kemudian bisa dalam bentuk produk. Jadi mereka itu
itu ketika belajar harus membentuk suatu produk atau hasil dari belajar. Intinya mereka tidak mendapatkan ilmu untuk diri mereka sendiri, tetapi harus dibagikan kepada orang-orang lain. Itu untuk blended learning yang lama. Ini masih sedikit rancu karena kenapa? Tidak dideskripsikan bagaimana peran guru dalam model pembelajaran ini. Kemudian pada tahun 2018 NNST itu dia mengeluarkan model blended learning yang terbaru. Nah, di sini lebih dijelaskan secara terperinci. Jadi dalam sintaks blended learning ini, yang pertama itu information. Mungkin untuk model pembelajaran ini itu udah kita gunakan di sekolah kita ya. Khususnya dari tahun 2019 mungkin awal kita pembelajaran daring hingga tahun 2021 semester kemarin ya. Jadi ini udah kita gunakan ya. Ini yang pertama itu information. Jadi guru di sini udah seperti dosen tugasnya itu membuat platform. Kita menggunakan Google Classroom. Kita menggunakan WhatsApp group, kita menggunakan Telegram dan masih banyak lagi. Nah, untuk information di sini guru memfasilitasi peserta didik dalam suatu ringkup. Jadi mereka tergabung dalam satu kelas virtual. Di sana guru membagikan informasi, bisa berubah silabus ya, bisa berubah materi, PowerPoint, rangkuman catatan dan lain sebagainya. Jadi di dalam information ini guru membagikan seluruh silabusnya. Kemudian untuk aktivitas kedua ini blended activity. Jadi di sini mulailah pembelajarannya, baik itu secara daring maupun luring. Nah, untuk blended activity di sini guru sudah membagikan materi-materi beserta dengan video-video pembelajarannya. Jadi kalau di Google Classroom tuh ada topik di atasnya. Nah, topik itu yang dibagikan oleh guru-guru beserta materinya. Kemudian untuk yang ketiga itu formative evaluation. Artinya di sini seperti penilaian harian atau ulangan harian. Jadi tadi kita udah mendapatkan informasi mengenai materi. Kemudian kita juga mendapatkan materi-materi dari kegiatan tersebut. Tentunya ketika kita sudah mendapatkan materi, perlu diuji kemampuan peserta didik itu sudah sampai di mana. Nah, itu adalah formative evaluation, penilaian harian. Nah, ketika sudah mendapatkan hasilnya tersebut, di sini tugas guru mulai terlihat dari practice and mentoring ya. Practice dan mentoring ini adalah kegiatan memperbaiki apa yang kurang dari peserta didik kita tersebut ya. Misal tadi nilainya ada yang kecil di bawah KKM 70. Nah, di sini guru bertugas untuk melatih peserta didik tersebut, mereka kurangnya di mana? Mereka dilatih untuk mencapai nilai KKM. Nah, itu untuk practice dan mentoring. Untuk kegiatan ini nomor 4 itu dapat dilaksanakan secara daring maupun luring. Misalnya kalau dari daring itu bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Zoom, atau bisa menggunakan WhatsApp video call yang sekarang bisa sampai lebih dari 10 peserta. Itu dapat dilaksanakan. Terakhir adalah dissemination ya. Dissemination ini itu adalah ketika peserta didik menarik suatu kesimpulan. Artinya mereka harus mendiseminasikan ilmu yang telah mereka dapatkan pada pembelajaran tersebut ya. Ini dapat juga diberikan sebuah tugas mendiseminasikan informasi tersebut melalui video. Jadi mereka bisa membuat video, kemudian mereka mengunggahnya ke YouTube, kemudian TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Nanti kita bahas semuanya itu di media pembelajaran. Karena inti dari pembelajaran itu yang terpenting adalah media pembelajaran. Bagaimana kita menggugah peserta didik untuk dapat belajar. Terakhir, summative evaluation atau penilaian akhir. Nah, tentunya ada sebuah kelebihan, ada juga yang namanya kekurangan. Tidak semua model pembelajaran itu baik ya, tentu ada kelemahannya. Untuk blended learning ini, yang pertama, untuk kelebihannya, akses pengetahuannya tak terbatas. Maksudnya di sini adalah peserta didik itu dimanapun, kapanpun mereka dapat belajar. Jadi nggak ada alasan misalnya, oh saya lagi di kebun misalnya, nggak dapat belajar. Materinya nggak dapat, bukunya nggak bawa misalnya. Padahal dengan model blended learning ini, mereka mau dimanapun dan kapanpun itu bisa belajar, tidak terbatas ruang dan waktu. Tentunya ada juga kekurangannya. Mungkin mereka tadi di kebun, ternyata nggak ada jaringan internet. Nah, itu adalah salah satu kekurangannya. Blended learning ini sangat dipengaruhi oleh kualitas internet. Kita tahu sendiri di Jelutung, itu provider internet yang bagus ada beberapa misalnya ya. Kemudian kelebihan selanjutnya itu yang difokuskan hanyalah aspek pengetahuan. Bagaimana dengan keterampilannya? Dikesampingkan. Karena kenapa? Untuk keterampilan ini hanya dapat dilakukan dengan praktek.
Sedangkan ketika blended learning, kita nggak dapat bertatap muka dengan peserta didik kita secara langsung. Kita nggak dapat mengkoreksi mereka apa yang salah, apa yang benar. Jadi mereka hanya fokus mengembangkan pengetahuannya sehingga keterampilannya tertinggal. Baiklah, itu tadi untuk kelebihan dan kekurangan model blended learning. Selanjutnya kita akan fokus membahas mengenai media-media pembelajaran yang saya pelajari dari kegiatan BIMTEK ini, karena itu yang paling penting dan itu paling krusial. Nah, ini media pembelajarannya. Ini banyak sekali media pembelajaran yang kami gunakan dan kami pelajari, dan semuanya belum saya masukkan ke sini saking banyaknya. Oke, kita bahas. Ini sudah saya bagi ke 4 kategori ya dari media. Ini boleh, mungkin kalau ada pertanyaan nanti boleh ditampung ya. Nah, yang pertama itu ada aplikasi. Untuk media yang pertama itu berbasis aplikasi. Jadi kita bisa menggunakan smartphone, laptop untuk mengunduh aplikasi tersebut. Kemudian ada media komunikasi. Ini kita udah pakai sehari-hari dalam kehidupan kita. Kemudian ada situs internet atau website. Nah, ini mungkin yang paling ribet. Serta terakhir adalah Learning Management System atau LMS. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk aplikasi, ini adalah media yang paling mudah untuk digunakan. Karena kenapa? Ini dapat diunduh langsung dari laptop kita, dari handphone kita. Jadi kita tinggal mengunduhnya, misalnya pakai Android bisa menggunakan langsung Google Play Store. Mungkin ada yang pakai Apple, itu dari Apple Store, mungkin ya bisa langsung dicari. Kemudian untuk aplikasi, di sini kita bahas ada 4 aplikasi yang menarik dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah Planet. Ini adalah aplikasi yang dapat mengidentifikasikan jenis bunga-bunga. Ya, mungkin untuk bapak-bapak di rumah ya, yang punya istri, yang punya tanaman yang banyak, bapak-bapak nggak tahu nih nama tanaman tersebut. Nah, bisa menggunakan aplikasi Planet untuk mengetahui nama tumbuhan tersebut. Kemudian di bawahnya ada Flip HTML5. Ini adalah aplikasi untuk membuat e-book atau buku elektronik. Kemudian di bawahnya ada Google Lens. Nah, ini aplikasi yang lagi viral banget. Ini adalah aplikasi yang dapat melakukan scanning. Misalnya kita mau membeli suatu produk, misalnya ada pointer di sini. Nah, kita nggak tahu nama produknya dan kita nggak tahu harganya. Dengan menggunakan aplikasi Google Lens, kita dapat mengetahui harga produk, kemudian toko yang menjualnya di internet. Terakhir ada Google Translate. Jadi waktu itu kita pernah mendapatkan souvenir dari salah satu guru kita, Cici dari Austria ya. Kita dapat teh dari Austria. Itu kan menggunakan bahasa sana. Nah, dengan menggunakan aplikasi Google Translate, itu kita tinggal melakukan scanning, bahasanya itu langsung berubah ke bahasa Indonesia. Itu termasuk ke dalam pemanfaatan teknologi augmented reality atau AR. Kemudian ada media komunikasi. Ini nggak perlu dijelaskan lebih panjang karena ini sudah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada WhatsApp, Telegram, Line, Facebook, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang lebih agak berat untuk dibahas dari LMS dan juga website. Untuk website, ini biasa kita gunakan untuk mencari materi. Misalnya materi KD 3.1 hingga 3.11 bisa kita dapatkan PowerPoint, materi, rangkuman, kemudian soalnya bahkan kita bisa dapatkan. Di situs internet itu ya ada yang 4 yang bagus, ya itu ada Ruang Guru, Zenius, Kuiper, kemudian Blogger. Ada lagi yang banyak, misalnya Wikipedia atau Google Scholar, itu bisa dipakai semuanya. Terakhir, Learning Management System. Ini yang paling berat karena materi ini kayaknya lebih tepat untuk ukuran universitas. Jadi tapi yang guru-guru SMA dan juga guru SMP mendapatkan materi ini. Yang pertama itu ada Moodle Nesia. Mungkin di sini ada yang lulusan dari universitas ternama, itu pasti menggunakan yang namanya e-learning. Jadi kita sistem belajarnya itu mengupload tugas, materi, dan lain sebagainya hingga absensi itu dari e-learning. Ya, mungkin untuk LMS Scholarjar, nah itu sama konsepnya dengan Learning Management System. Kemudian ada Google Classroom. Google Classroom ini dia juga tergolong ke dalam LMS karena kenapa? Di situ kita dapat mengontrol nilai siswa, tugas, absensi, dan lain sebagainya, termasuk materinya juga. Terakhir ada Quizzes. Nah, ini lagi hype banget di dunia pendidikan kita. Quizzes ini karena kita dapat melakukan permainan, dapat membuat presentasi, dan juga dapat melakukan ujian. Jadi ini lagi bagus sekali. Tetapi ini ada kelemahannya juga karena siswa harus menginstal aplikasinya di handphone. Sedangkan kita tahu problematika siswa kita itu handphonenya kentang atau spek rendah. Jadi itu adalah permasalahannya. Kita bahas satu persatu. Media komunikasi.
Nah, di sini udah saya gambarkan. Di sini ada WhatsApp, Line, Telegram, Facebook, dan juga TikTok. Media komunikasi ini dapat kita gunakan sebagai kelas online atau kelas virtual. Jadi ketika kita ingin mencari siswa kita tinggal mengetiknya di WhatsApp dan kita bisa menyuruh mereka mengumpulkan tugas. Misal untuk pengumpulan tugas bisa kita gunakan WhatsApp. Atau ketika kita ada waktu luang, daripada tugas mereka yang berbentuk video itu hilang di penyimpanan handphone kita suruh mereka upload di YouTube atau kita upload di TikTok. Jadi tugas mereka itu tidak hanya untuk mereka sendiri tetapi jadi referensi siswa lain. Nah, ini adalah interface dari WhatsApp. Ya, ini adalah grup kelas dan ini guru membagikan materinya ke dalam grup tersebut. Kemudian ini adalah aplikasi Telegram. Ya, di Telegram ini lebih keren lagi karena kenapa? Ketika kita mengupload sebuah materi, ini akan bersifat abadi di dalam cloud. Mau bagaimanapun aplikasi itu masih ada di Telegram. Hebatnya lagi dari aplikasi Telegram, itu ketika kita tidak membawa handphone ke sekolah, kita masih dapat mengakses Telegram. Karena Telegram ini dapat diakses tanpa menggunakan handphone kita. Beda dengan WhatsApp, kemanapun kita pergi, kita harus membawa handphone kita. Karena kita memerlukan scan untuk login. Sedangkan kalau Telegram enggak. Jadi itu bagus untuk dilakukan pembelajaran. Selain dari pembelajaran juga banyak dimanfaatkan untuk Telegram ini. Ya, itu biasanya mendownload video pembelajaran bisa dari Telegram. Lanjut, ini adalah aplikasi Android. Ini yang lumayan seru untuk dilakukan praktikum. Ini adalah Planet. Jadi untuk guru-guru IPA ini sangat bermanfaat. Untuk bapak-bapak yang mempunyai istri hobi kembang ini bermanfaat juga. Kemudian ada Google Lens. Ini bisa menggunakan mencari produk. Kemudian ada Google Translate. Nah, ini interface-nya. Ini untuk Planet. Jadi kita tinggal foto tumbuhan yang ingin kita cari. Kemudian nanti muncul hasilnya. Ini Google Lens dan ini Google Translate. Ini situs internet. Ya, ini ada Ruang Guru, Zenius, Kuiper, dan Blogger. Ini udah kita coba semua. Ya, ini Blogger. Ini salah satu contoh Blogger punya saya. Kemudian ini ada Zenius dan ini ada Ruang Guru. Nah, ini ada Learning Management System. Ini ada Quizzes, Classroom, Moodlenesia, dan juga e-learning dari Universitas Sriwijaya. Jadi di LMS ini dari absensi, tugas, dan juga segala macam itu dapat dipantau beserta nilai akhirnya. Jadi lumayan membantu guru dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjut. Oh ya, untuk materinya itu saja dari BIMTEK kami. Nah, untuk satu lagi itu yang penting dan ini lumayan bermanfaat, itu kami ada mempelajari menggunakan laboratorium online namanya PET Colorado. Nah, ini untuk PET Colorado ini terbatas pada beberapa bidang pelajaran, ya. Cuman ada fisika, kimia, biologi pun hanya ada 2 untuk praktikumnya. Kemudian ada bidang kebumian. Cara kerjanya kita seperti praktikum. Misalnya di depan sini ada gambar anak bersepeda. Ini tentang perubahan energi dan kalor. Itu kita dapat mencontohkan kepada peserta didik bahwa untuk dapat menggerakkan suatu turbin, kita memerlukan energi. Nah, di sini energi yang digunakan adalah anak kecil yang mengayuh sepeda. Di sini kita dapat mengajarkan siswa kita untuk melakukan praktikum, tetapi kita tidak harus membawa mereka ke laboratorium. Nah, di sini dapat terlihat bahwa perubahan energi dari peserta didik ini itu menggerakkan generator sehingga dapat mendidihkan air. Nah, ini juga udah pernah kami praktekkan pada kegiatan kami saat BIMTEK. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penggunaan PET pada pembelajaran IPA. Jadi pada kali ini kami mencoba mengerjakan materi energi, form and change, artinya bentuk energi dan perubahannya. Jadi di sini kami sudah mendownload versi bahasa Indonesianya. Jadi untuk penggunaannya kita tinggal klik link yang tersedia. Nah, setelah diklik akan muncul suatu simulasi. Nah, simulasi ini dapat langsung digunakan oleh peserta didik kita. Seperti yang di percobaan pertama, kita melakukan simulasi bentuk perubahan energi. Di sini ada air dan juga ada minyak. Ini tinggal kita masukkan dan kita didihkan. Kemudian di pojok kanan atas kita tinggal klik
tombol energi, lalu kita panaskan. Ini untuk melihat pengaruh dari besi dan juga batu bata terhadap penguapan dari minyak maupun air. Kemudian di simulasi kedua, di sini ada gambar dan juga ada generator, fungsinya untuk menjelaskan kepada peserta didik perubahan energi. Jadi itu adalah salah satu pemanfaatan untuk pembelajaran IPA. Jadi untuk websitenya nanti akan disertakan pada saat di grup WhatsApp kita. Nah, untuk materi-materinya itu udah pernah dikirim dalam Google Drive, nanti akan dikirimkan lagi. Mungkin itu saja untuk materi diseminasi saya di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.